Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali pertemuan malam hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita sudah membahas tentang masa iddah, bagaimana cara melaluinya. Kemudian kita sudah membahas juga tentang ar-radha'ah, yaitu pengasuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita membahas atau masuk kepada bagian ketiga bab besar dari fikih, yaitu tentang hudud, hukum-hukum dalam Islam, kita akan sedikit membahas tentang urgensi memahami ilmu waris dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita manusia, ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan sesuatu ataupun untuk menjauhi sesuatu, maka perintah dan larangan itu pasti mengandung maslahat. Pasti mengandung maslahat. Walau secara zahir kita yang melaksanakannya berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam setiap perintah dan larangan Allah terdapat masolih atau kemaslahatan. Ketika kita melakukan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan semua sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung hal ini, yaitu adanya jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yaitu memastikan bahwa orang-orang yang mentaati Allah pasti akan mendapatkan kesejahteraan, kemaslahatan, dan terhindar dari segala keburukan. Termasuk dalam hal ini adalah pembahasan tentang warisan. Dalam bahasa yang lain ilmul mirath namanya, yaitu ilmu warisan atau ilmul faraid, ilmu faraid. Artinya ketika ilmu faraid ini diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Harta warisan menjadi hak ahli waris yang harus dibagikan, tetapi pembagiannya tidak boleh asal-asal bagi. Harus dibagi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian pembagian ini juga jika mengikuti asas agama akan menghadirkan keberkahan, dan jika tidak maka akan menarik keberkahan tersebut dari sesuatu yang kita peroleh. Fisiknya kita dapat banyak, ya, fisiknya kita dapat banyak, tetapi nggak ada keberkahannya. Fisiknya kita dapat sedikit, tetapi itu melalui proses perintah Allah, maka rasakan keberkahannya begitu dahsyat dan luar biasa.
Kita lihat selanjutnya, sebelum kita membahas tentang secara mendalam, saya mau memberitahu dulu atau mau menjelaskan pengertian ilmu waris. Tadi saya sempat mengatakan bahwasanya ilmu waris itu atau ilmu mirath dalam bahasa Arab diartikan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Nah, makna ini secara umum bisa diartikan harta, bisa diartikan sifat, atau warisan-warisan genetika. Ada perempuan yang melahirkan langsung 3 kembar, ya, maka nggak usah heran lihat genetikanya ke atas. Jangan-jangan tantenya, bibinya pernah melahirkan 2, 3 atau lebih dari itu, maka ada warisan di sana. Kemudian warisan sifat, bahasa kita yang sering kita sampaikan itu buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Ada anak yang lahir dari keturunan yang soleh dan soleha, sifat kesolehannya itu diwariskan kepada anak-anaknya. Ada satu keluarga yang kami kenal, nama ayahnya Pak Wiono. Mereka kalau saya tidak salah ada keturunan dari Solo atau Salatiga, saya lupa saya. Ketika ngobrol sama anaknya, dari anaknya mulai bisa ngomong sampai sekarang bahasanya menggunakan bahasa Kromo Inggil. Jadi di rumah itu tidak pernah terdengar suara yang keras-keras. Ya, kenapa? Menggunakan Kromo Inggil. Akhirnya anaknya, mungkin anak-anak kita yang segini, yang depan saya ini, udah nggak bisa lagi Kromo Inggil, susah. Kenapa? Takut salah. Gara-gara takut salah, nggak pakai bahasa Jawa. Tapi mereka dari umur SMA, SMP, saya udah pakai Kromo Inggil, ngomong sama orang tua, ketemu sama orang lain, pakai Kromo Inggil. Akhirnya orang yang mereka ajak bicara mulai menyesuaikan, ya, nada bicaranya. Ada warisan, ya, namanya miras. Kemudian secara istilah bahwa ilmu waris atau al-faraid atau disebut dengan ilmu miras adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Hak milik legal secara syar'i artinya kalau di sana ada campuran dana, ada campuran uang pasangan atau orang lain, maka dikeluarkan dulu, ya, dikeluarkan dulu dari hak kepemilikannya, lalu yang miliknya asli yang dibagikan. Ada satu keluarga, suaminya punya bisnis dengan saudara-saudaranya, ya, suaminya punya bisnis dengan saudara-saudaranya. Tetapi yang paling dipercaya adalah kakaknya ini. Mereka menempati satu rumah besar, yang rumah itu digunakan untuk bisnis. Qadarullah meninggal suaminya, si laki-laki meninggal, lalu saudara-saudaranya meminta istrinya keluar dari rumah tersebut. Pertanyaannya, saudara-saudaranya itu berhak nggak meminta istri kakak almarhumnya itu
keluar dari rumah tersebut. Dia berhak. Kenapa? Karena itu rumah dibuat untuk bisnis. Akadnya demikian. Bukan tempat tinggal. Untuk bisnis. Maka si perempuan harus dengan lapang dada meninggalkan tempat tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kenapa kaum muslimin harus paham ilmu ini? Selanjutnya kita lihat. Ya, kenapa kaum muslimin harus paham ilmu ini? Yang pertama, ilmu ini harus kita pahami bahwa di antara keilmuan-keilmuan yang lain atau perintah-perintah yang lain, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam punya peran menjelaskannya. Tata caranya, sholat bagaimana, manasik seperti apa. Tetapi ilmu waris, ya, perintah untuk melakukan warisan ini, Allah mendetailkannya dengan lantang dan jelas. Ya, hanya ilmu ini yang Allah jelaskan dengan detail, sampai sekecil-kecilnya Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam hal ini. Yang kedua, bahwa penekanan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi di atas dulu, ya, bahwa penekanan dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ilmu ini begitu penting. Yang ketiga, mencegah perpecahan di antara keluarga. Yang keempat, memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Dan yang kelima, penguatan dan penegasan dari para ulama. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ilmu ini adalah ilmu yang dijelaskan langsung dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan detail dan rinci bagian-bagian ahli waris. Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12. Hitungannya di situ. Tetapi ayat ini dimulai dari ayat 7 sampai ayat 14. Selesai di ayat 14. Ya. Di ayat ke-7 Allah menerangkan bahwasanya manusia masing-masing punya bagiannya. Di ayat ke-10 Allah menjelaskan bagian-bagiannya, 11 bagian-bagiannya. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat sisa harta. Ya, makanya nggak serta merta laki-laki banyak dapat, nggak serta merta. Kaidah laki-laki itu hanya 2, jangan disatukan. Ya, 2, jangan buat 1. Yang pertama, dia mendapatkan setengah. Ya, kalau ada apa namanya 2 perempuan, maka setara dengan punya 2 perempuan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, laki-laki punya apa namanya bagian mendapatkan lebih atau sisa. Sisa, yang namanya sisa bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Makanya dalam hal ini laki-laki siapapun nggak boleh komplain. Dan tidak ada kaidah penting setengah kan Ustaz? Laki-laki setengah, jangan dulu, sabar dulu. Laki-laki setengah, nanti perempuan setengahnya setengah. Nggak begitu, nggak serta-merta begitu pembagiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di ayat ke-13 Allah menerang 12 Allah menerangkan juga bagian. Di ayat ke-13, 14 ancaman bagi mereka yang tidak mau menerapkan hukum waris. Ada ancamannya. Ya, ancamannya neraka jahanam. Hati-hati. Ini ilmu waris ini bukan ilmu biasa ini. Bagian ini semua dibagikan atas petunjuk wahyu yang maha sempurna, yang bersifat qat'i, tidak boleh bergeser. Ya, nggak boleh bergeser.
Ada beberapa keluarga datang kepada kami konsultasi mengenai hal ini. Lalu salah satunya bilang begini, kan penting yang adil Ustaz. Penting yang adil. Tunggu dulu. Adil dalam prospek siapa? Dalam perspektif siapa adilnya? Ada orang yang mau membagikan harta itu secara adil. Baru kita bilang, emangnya ente mau mengatakan Allah nggak adil? Ya Pak ya? Kok perempuan seperempat, laki-laki setengah? Allah nggak adil? Jangan begitu. Siapa yang paling adil di dunia ini selain Allah Subhanahu Wa Taala? Maka hati-hati dengan perkataan bagi rata supaya adil. Bagi rata sama dengan tidak adil. Ya. Bagi rata sama dengan tidak adil. Kenapa? Pasti ada yang dizalimi. Artinya ketika kita membagikan ini, maka kita telah menerapkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, gak ada sepeser pun bagian untuk Allah yang kita kasih kepada Allah. Ada? Karena kita udah menghitung secara waris, udah kita kasih sekian persen kepada Allah, ada? Nggak ada. Yang kedua, bahwa ilmu waris ini sama dengan menjalankan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul bersabda, "Ta'allamul faraidha wa 'allimuhu fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati." Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkanlah, sebab ia merupakan setengahnya ilmu dan ia akan dilupakan dan akan menjadi hal yang pertama kali dicabut dari umatku. Maka sekarang kita bisalah merasa-rasakan kira-kira ilmu faraid ini siapa menerapkan hari ini, ya. Bisa kita rasa-rasakan. Jangan-jangan ahlul masjid pun nggak mau menerapkannya. Jangan-jangan kita yang merasa sudah menjaga sholat, sudah melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, ribut gara-gara warisan. Padahal notabene-nya anak-anak si ayah, anak-anak si ibu orang kaya semuanya. Masalah uang warisan ribut. Kan begitu memalukan itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, dan ini akan dicabut pertama kali dari umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa Al-Quran mengisyaratkan dalam surah An-Nisa ayat 11 dengan firman-Nya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Kita nggak tahu di antara keluarga kita ini siapa yang kuat dalam kehidupannya memberi manfaat sama ayah ibunya yang sudah meninggal. Nggak tahu kita. Sehingga perkara wasiat ini penting ditekankan dalam keluarga. Jangan sampai kena ada rasa kasih yang lebih pada anak pertama, kita tulis wasiat. Ini wasiat saya untuk anak pertama, sepertiga harta saya untuk dia. Wasiat, meninggal dia, wasiat dilaksanakan, meninggal si anak tetap mendapatkan warisan. Artinya apa? Lebih dari sepertiga dia dapatkan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang keempat,
memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fahuwa fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun adilah." Ilmu itu ada 3. Selain yang 3 ini hanya bersifat tambahan atau sekunder. Artinya 3 ini primer. 3 ini primer, harus menjadi landasan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memahami ayat-ayat yang muhkamat, ya. Ayat-ayat yang muhkamat, yang kalau kita baca jelas, hanya butuh sedikit penjelasan. Misalnya perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, jelas. Tetapi kalau kita ngomong Allahu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di arsy, lalu kita perdebatkan arsy itu di mana, letaknya bagaimana, bagaimana Allah duduk apa berdiri, baring atau gimana, nggak usah dibahas-bahas. Pusing kita, nggak nambah iman. Ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau melempar kecuali Allah yang melempar. Bagaimana Allah melempar, nggak usah dibahas-bahas. Nggak usah dibahas, pusing. Biar ahli akidah yang membahas ini. Tetapi perintah-perintah Allah, larangan berzina, perintah menikah, ini semuanya ayat-ayat muhkamat yang kalau kita baca pun insya Allah bisa kita pahami. Tinggal lagi ngamalkannya yang sulit. Ya Pak ya, ngamalkannya yang sulit. Dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sungguhnya ilmu faraid setengahnya ilmu. Ia akan dilupakan dan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sampai-sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menekankan agar orang-orang belajar ilmu faraid. Kenapa? Karena ternyata di masa mereka pun sudah mulai banyak yang melupakannya. Umar bin Khattab khawatir jangan-jangan kiamat terjadi di masaku. Apa kata Umar bin Khattab? Ta'allamul faraid kama tata'allamunal Qur'an. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Ya, karena dia menjadi landasan ilmu. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai penguat dan penegas dari para ulama, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Allimul Qur'an wal faraid fa innahu yushiku ay yaftaqiran nas ila ilmin man yu'allimuha." Ajarkanlah Al-Qur'an dan faraid, sebab hampir saja orang-orang tidak lagi mengenal ilmu itu jika tidak diajarkan. Tapi kesempatan seperti ini nggak bisa kita belajar di sini. Harus kelasnya agak terbatas karena khawatir saya panjenengan nggak kuat menerimanya. Gitu ya. Tapi kita akan buka nanti sesi, misalnya panjenengan ada yang, "Ustadz, saya mau dihitungkan berapa bagian warisannya ini." Nah, kita nanti buka kesempatan itu insya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain kita lihat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak pandai ilmu faraid seperti orang yang memakai burnus, baju luar panjang bertutup kepala tapi tidak punya kepala. Ya, tidak punya kepala. Bapak Ibu pernah melihat ya, jubah itu ada topinya gini ya. Ya, biasanya ini sering kita lihat jamaah-jamaah kaum muslimin dari Maroko.
Ya, mereka punya pakaian yang seperti itu yang langsung ada tutup kepalanya itu. Nah, kita bayangkan kalau ada yang datang kepada kita, itunya ketutup tapi pas dibuka kepalanya nggak ada. Maka itulah perumpamaan yang Rasulullah katakan, yang sahabat katakan seperti ya orang yang pakai baju itu tapi tidak punya kepala. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, seseorang tidak bisa menjadi ulama dan mufti. Saya ulangin, seseorang tidak bisa menjadi ulama dan mufti sampai dia dapat memutuskan masalah faraid, nikah dan sumpah. Ya, saya ulangin, seseorang tidak bisa menjadi ulama dan mufti, pemberi fatwa, sampai dia dapat memutuskan masalah faraid, nikah dan sumpah. Artinya saya bersumpah. Nah, itu dia bisa menerangkan hukumnya seperti apa. Ya, walaupun ulamanya belum menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita lihat ya, alasan tujuan mempelajari ilmu mawaris. Ya, apa tujuan kita? Apa target utamanya mempelajari ilmu mawaris ini? Yang pertama, kita mempelajari ini agar terhindar dari resiko finansial. Perekonomian penting dalam Islam. Kalau Islam tidak memperhatikan perekonomian, maka ini nggak dibahas. Selesai aja, akhirat. Masjid, zikir, sholat, baca Quran, nggak usah keluar masjid. Ya. Tetapi karena perekonomian itu bagian dari syariat Islam, maka dibahas dia. Yang kedua, bahwa masih pembahasan yang pertama maksud saya, bahwa ketika berbicara finansial, maka kita sedang membicarakan pengelolaannya. Pengelolaan finansial sama dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada fikih muamalat. Ya. Kalau ada orang punya uang nggak dia kelola, maka Allah katakan li alla yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Yang namanya harta itu jangan sampai hanya berputar pada orang-orang kaya saja. Nggak boleh. Artinya harta itu harus dikelola. Wahai orang-orang kaya, nggak usah pernah bangga dengan simpanan uang ber-M ratusan M triliunan. Dan tetangga Anda masih susah. Nggak usah bangga. Tapi banggalah Anda punya uang nggak seberapa. Ya, saya bisa bayar zakat, simpanan saya nggak banyak. Tetapi ratusan orang, ribuan orang, ratusan ribu orang kita pekerjakan dan sejahtera. Ini menandakan pentingnya masalah finansial ini, menghindari resiko finansial. Nggak boleh, jangan sampai ada orang Islam kolab. Jangan sampai ada orang Islam yang kolab. Maka di antara rezeki yang paling berkah yang disampaikan oleh para ulama adalah rezeki dari harta warisan itu. Ketika ada hamba Allah yang Allah tolong melalui harta warisan, ini ada dua kemungkinan. Kalau dia pandai mengelolanya, maka menjadi berkah yang besar. Keberkahan ini ngalir kepada si mayit, ngalir dia. Tetapi ketika gagal pengelolaan, maka ingat bahwa sumber pembawa harta juga akan merasakan sakitnya dari pengelolaan harta tersebut. Maka sesaat ketika ada orang meninggal, lalu anak-anak ribut dengan harta, maka takutlah sama Allah, kasihan itu orang tua yang dalam kubur dia. Ini pentingnya membicarakan masalah waris ini. Kita penting untuk memberitahukannya kepada orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, menjaga kestabilan keluarga. Arti kestabilan ini, perilakunya, pergaulannya tetap biasa sebelum dan pasca pembagian harta. Ya.
sebelum dan pasca pembagian harta. Tutur katanya, sapaan-sapaannya tetap tidak berubah. Inilah tujuan di antara tujuan yang paling tinggi, jangan sampai terjadi perpecahan gara-gara pembagian harta tersebut. Dan semakin kita kekeh dengan perintah Allah ini, maka Allah akan semakin menjaga keluarga tersebut terhindar dari perpecahan. Dan ingat, masih terjadi di antara kita hari ini kesenjangan sosial gara-gara harta ini. Gara-gara harta. Ya, nggak jarang keluarga kita yang paling banyak hartanya gara-gara dia sering menstimulus kegiatan-kegiatan. Kemana mas? Kesini ya, tapi dananya tenang nih. Paling didengar ngomongnya, jangan begitu, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Kita nanti terjerembab pada pada materialistis. Kalau tidak ada materi, maka kita tidak bisa menghormati orang lain. Yang ketiga, bahwa menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, teman-teman sekalian, Allah Maha Adil dan Allah menetapkan seluruh hitungan takaran warisan itu dengan kemahaadilannya. Ya, dengan kemahaadilannya. Artinya tidak ada manusia yang terbaik manapun yang mampu menetapkan warisan tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Apalagi dengan bahasa wes dibagi rata aja supaya adil. Bahaya, bahasa ini bahaya. Artinya kita mengklaim ilmu warisan itu, pembagian itu, ketetapan itu yang Allah tetapkan tidak adil. Ketika kita ngomong seperti itu, disadari atau tidak, maka ingat, sesaat kita bagi harta itu dengan adil dalam rasional kita, maka disitulah awal bencananya itu. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi kita bilang perintah Allah itu ada maslahatnya, ada, dan menghindarkan kita dari mafsadah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat, melindungi hak-hak manusia. Sering terjadi pertanyaan, Ustadz, kenapa kok perempuan lebih sedikit bagiannya daripada bagian laki-laki? Ya. Karena secara umum perempuan selalu menerima uang. Secara umum, bahkan perempuan yang bekerja juga tetap menerima uang dari suaminya, betul nggak? Tapi ada Ustadz perempuan yang bekerja, suaminya nggak bekerja. Pertanyaannya itu normal atau kita bicara tidak normal? Kita bicara yang normal, yang bekerja laki-laki. Tetapi sampai tahap di sini, ya, ada suami dosen, istri dosen, ya, sama-sama menghasilkan uang. Suaminya pulang kerja, nih sayang, uang bulanan hari ini. Ya. Atau suaminya bilang, pakai uangmu dulu ya, yang ini disimpan aja. Gak ada. Tetap yang perempuan yang menerima. Ingat, perempuan punya gajinya bisa jadi tidak bergerak. Laki-laki punya gaji banyak, bisa jadi uangnya habis. Kenapa? Dikasih kepada istri semuanya. Ayah kami begitu, punya uang dia, semua dikasih istri. Baru nanti emak saya bilang begini, inilah untuk abang. Bulan ini. Yang punya uang suami, tapi yang jatah istri. Artinya karena perempuan banyak menerima, bahkan dia punya uang nggak boleh diambil suami. Ya. Kalau ada yang bilang kan istri itu punya suami, siapa bilang? Istri itu titipan Allah. Untuk laki-laki titipan Allah. Artinya karena dia titipan harus dijaga dengan baik.
Jangan sampai kalau ada hadis yang mengatakan perempuan tidak boleh ngambil harta suami kecuali dengan izinnya, sama. Karena itu harta dia, maka suami pun tidak boleh ngambil harta dia tanpa izin istrinya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin melindungi hak tersebut. Maka kenapa bagian laki-laki seringnya ya, bukan selalu, seringnya lebih besar kalau kalau dalam ayat ke-11 Allah katakan lirrijali lizzakari mislu hazzil unsayain. Bagian seorang laki-laki setara 2 orang perempuan. Gitu ya. Bagian seorang laki-laki setara 2 orang perempuan. Ini bukan tanpa tujuan. Laki-laki dapat uang warisan, tumpahnya kemana? Ke istri juga. Ya Pak ya. Ke istri. Nah, sehingga nanti masalah ini sering dienduskan oleh musuh-musuh Allah kepada kaum muslimin. Perempuan lah, Islam gak adil. Ya, Islam itu tidak pernah memperhatikan emansipasi wanita. Selalu didiskriminasi. Enggak ada begitu. Kebayang enggak kita sampai-sampai ada para ulama bilang begini, Islam itu menghormati derajat perempuan. Dalam Islam perempuan sangat mahal, saking mahalnya seluruh auratnya mahal, tidak boleh dilihat asal-asalan. Sampai begitu bahasanya. Dan agama mana yang seperti ini yang ada di dunia ini, seperti Islam mengatur hal itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada tahap anak yang baru lahir pun dia akan kebagian warisan. Maka kita pernah mendengar anak yatim kaya raya. Ya, anak yatim kaya raya. Kalau ada anak yatim kaya raya, dia nggak berhak menerima zakat. Wong dia kaya kok. Boleh menerima sedekah, boleh nggak apa-apa. Tetapi dia punya hak untuk diasuh. Hak pengasuhan inilah yang tidak boleh asal kita memilih orang. Siapa yang mengasuhnya? Ketika Maryam alaihissalam masuk ke Bethlehem, di sana banyak pendeta senior, rahib senior. Ya. Tapi rahibnya ganas-ganas, tukang mukul, tukang makan riba, makan yang haram, kecuali Nabi Zakaria karena khawatir Maryam ini besar dalam pengasuhan orang jahat, orang nggak baik, dia lobilah kepala rahib itu, biar saya aja, saya nggak usah digaji untuk memelihara dia, mengasuh dia, saya nggak usah digaji, nggak apa-apa, atau gaji saya diambil nggak apa-apa, penting dia saya, nggak ada yang mau. Akhirnya dibuat undian, siapa yang berhak mengasuh Maryam. Cara ngundinya bagaimana? Di sana ada air, ada lubang air yang ada alirannya. Jadi seperti sumur kecil dia, airnya jernih tapi ada alirannya. Lalu para rahib itu mengundi, kita campakkan pena kita ke tempat itu. Siapa yang penanya mengalir, berarti dia nggak berhak mengasuh Maryam, nggak berhak. Yang pena terakhir kali di situ, itulah yang mengasuh Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria pun ikut ngundi di situ. Mulai melempar. Satu persatu pena itu hanyut, hingga tinggallah penanya Nabi Zakaria. Cara Allah melantik Nabi Zakaria mengasuh Maryam hingga Maryam melahirkan putra terbaik di dunia ini,
yaitu Nabi Isa alaihi salam. Pengasuhan itu penting. Ya. Ketika anak yatim ini punya warisan yang banyak, diasuh oleh orang yang jahat, masya Allah, jadi babu dia di tengah harta yang dia miliki. Tetapi ketika dia mendapatkan pengasuh yang baik, dia akan menjadi kesatria dan raja. Dia apa? Karena dia dihadapkan dengan pengasuh yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini penting sekali untuk memahami ya tujuan dari warisan ini. Yang kelima, menghindari resiko penyalahgunaan harta. Tadi kita katakan bahwa aba'ukum wa uladukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, tidak ada yang kalian pahami siapa yang lebih banyak ngasih manfaat. Ada anak sampai sekarang bertanya-tanya kepada para ustadz, Ustadz, saya mau kurban atas nama ayah saya, mau kurban atas nama ibu saya mau kurban atas nama kakek saya, nama nenek saya, anak saya sudah almarhum, saya mau kurban atas nama anak saya. Coba kebayang nggak itu? Sayangnya mereka sama keluarganya itu, sampai sudah meninggal pun mau menyembelih atas nama mereka. La tadruna ayyum aqrabu lakum nafa. Nggak tahu kita siapa yang paling banyak membawa manfaat itu. Tetapi ketika sesaat kita menyembelih kurban, bismillah atas nama saya dan almarhum ibu saya sembelih, pahalanya ngalir ke orang tua kita. Saya sedekah atas nama ayah saya, nama ibu saya, pahalanya ngalir sama mereka. Artinya ketika harta itu digunakan dengan baik, maka si mayit yang sudah meninggal mendapatkan investasi yang tidak disangka-sangkanya. Itulah kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ingatkan kepada kita bahwa ketika anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Jangan asal sedekah. Ya, jangan asal sedekah, penting sedekah, jangan. Sedekah itu kita upayakan, ada yang wakaf, tidak tidak habis. Wakaf ke masjid, batunya tetap di sini. Ada yang untuk makan, ada yang untuk zakat, semuanya kita namakan kepada orang tua kita atau orang yang kita sayangi. Jariyah dia. Kita meninggal masih ngalir harta, pahalanya. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya Rasulullah, saya mau badalkan haji orang tua saya. Kata Rasul, kamu sudah haji? Belum. Oh, haji dulu kamu. Tahun depan kamu haji orang tua kamu. Boleh ya Rasulullah, boleh, dan itu menjadi pahala untuk maka kita doa kepada Allah, semoga Allah rahmati kita anak yang soleh soleha, keturunan yang baik, keluarga yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tapi ketika harta ini jatuh ke tangan anak yang tidak takut sama Allah, makanya ayat ke-8 mengatakan, surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah kalian takut kepada Allah, meninggalkan generasi buruk di belakang kalian yang kalian takut kepadanya. Takut dalam arti apa? Karena nggak bisa dibilangin, nggak bisa diajarin yang baik, akhirnya mereka berbuat maksiat. Mereka berbuat maksiat, dosanya nggak kena ke kita, tetapi tuntutan Allah kita kena. Apa yang sudah kamu lakukan untuk anakmu? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka dalam surah An-Nisa ayat ke-11 nanti bisa kita baca bersama atau kita buka ayatnya, tapi karena saya tujuan target utamanya menyampaikan begitu pentingnya ilmu waris ini, sehingga saya tidak sampai pada pembahasan siapa aja yang mendapat warisan, bagaimana bagian-bagiannya, tetapi nanti jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang itu bisa kita bahas di sini.
Baik, untuk materinya itu dulu Bapak Ibu. Selanjutnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah ini. Ada sepasang suami istri ASN, kebetulan tidak dikaruniai anak. Ketika masih hidup mereka membangun rumah, sertifikat atas nama istri. Apakah itu termasuk harta gonogini dan sekarang suami sudah meninggal? Bolehkah saudara-saudari si suami menuntut waris rumah tersebut? Kalau iya, bagaimana cara membaginya? Kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya ulangi pertanyaannya. Ada sepasang suami istri PNS kebetulan tidak dikaruniai putra. Ketika masih hidup mereka membangun rumah, sertifikat atas nama istri. Apakah itu termasuk harta gonogini? Sekarang suami sudah meninggal. Bolehkah saudara-saudari si suami menuntut waris rumah tersebut? Kalau iya, bagaimana caranya? Dan akad, kredit, dan angsuran yang bayar istri. Baik, pertama, kalau kita mau mikir jahat, si istri berhak menerima, ini rumah saya. Kenapa? Sertifikat nama saya. Selesai urusan. Ya. Tapi karena kita pengen berkah, maka si istri mengatakan, iya, ini rumahnya memang kami tanah dan bangunan ini kami bangun bersama. Tapi ini sekarang sedang kredit, angsuran, dan ya nggak lama lagi selesai. Semuanya selama ini saya yang bayar. Maka ada dua alternatif. Alternatif yang pertama, angsuran selama itu di jumlah dulu. Jumlah berapa? Lalu rumah dijual. Lalu angsuran itu dibayarkan dulu ke istrinya. Kemudian harta istri dari rumah itu dikeluarkan dulu. Sisanya murni harta suami baru dibagi. Itu yang pertama. Yang kedua, rumahnya dijual, lunaskan dulu angsuran, ya, keluarkan harta suami istri, rumah baru dibagi harta warisannya. Atau dibagi dulu ini keluarga si laki-laki dipanggil dulu, ini masih ada angsuran sekian supaya enak, boleh nggak angsuran dibayarin dulu? Ya Pak ya. Yang saya pahami nggak ada yang mau Pak, nggak ada yang mau itu. Ya, maunya hartanya, tapi membayarin angsurannya dulu, nggak ada yang mau Pak. Nah, mohon maaf ini,
Kadang kita mengatakan itulah jahatnya orang lain itu. Itulah jahatnya orang lain itu, Pak. Ya kan? Tapi itu Pak bagiannya. Oke, ini masih ada angsurannya, bayarin dulu ya. Baru nanti ini kita jual, baru nanti dibagi harta warisannya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan harta istri harus dikeluarkan total semuanya dan dikembalikan kepada istri. Semuanya. Baru yang dibagi hanya harta suami saja. Maka disinilah pentingnya ada catatan-catatan uang-uang yang tercampur di satu bangunan atau properti dan lain sebagainya. Begitu ya Pak ya? Baik. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanyakan, silakan. Jangan. Waalaikumsalam. Dalam syariat Islam ada berapa jenis atau berapa ahli waris? Pertanyaan selanjutnya, apakah misalnya kalau ada ahli waris pertama menutup ahli waris kedua dan selanjutnya? Mohon penjelasannya. Baik. Iya, pertanyaannya cukup bagus ini Pak. Yang pertama, ada berapa macam ahli waris? Ada ahli waris yang utama, ya. Kemudian ada ahli waris, kalau kita bilang yang kedua itu. Yang pertama itu apa? Yang pertama yang ke bawah dan cabangnya. Yang kedua, yang ke atas saja. Yang ke bawah itu anak. Saya punya anak. Ayah saya punya ayah. Itu namanya waman ala. Al abna'u waman tahta waman adna wal aba'u waman ala. Jadi anak ke bawah, ayah ke atas. Ayah kita meninggal, masih ada kakek. Maka kakek menggantikan ayah dalam ahli warisnya, haknya sama. Tapi karena ada ayah, kakek nggak dapat. Lalu ibu saya dapat, ya ibu saya dapat. Qadarullah ibu saya meninggal, maka nenek dapat. Gitu namanya waman tahta, waman ala. Qadarullah meninggal suami meninggal. Saya ulangin, ya meninggal suami. Ada anak, lah anaknya meninggal yang pertama, anaknya punya anak, maka cucunya yang dapat warisan. Kemudian ayah punya anak cabangnya, ya cabangnya ini yang sekunder, yang orang nomor 2, yang hanya bisa dapat kalau nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada anak, maka ke saudara-saudara, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Ketika ada perempuan yang meninggal tidak punya anak, tidak punya suami, maka saudara-saudaranya yang dapat. Kemudian ada yang mahjub namanya. Mahjub itu yang tertutupi. Ada ahli waris yang tertutupi karena ada orang yang utama tadi itu. Ada paman-paman tertutupi karena sudah ada anak. Kakek tertutupi karena sudah ada ayah. Begitu. Jadi memang ada orang-orang yang dalam tataran warisan tertulis, tapi belum tentu dia mendapatkan harta warisan tersebut. Gitu ya Pak ya. Ya, baik. Yang lain silakan. Oh ya, sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Insyaallah kita sambung insyaallah pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan insyaallah menjadi motivasi untuk kita semua. Kita akhiri masalah alhamdulillah dan kawartu majelis. Alhamdulillah alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.